Halo guys, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Reka Bicara. Oke teman-teman, di kesempatan di video kali ini saya akan mereview beberapa video ya yang sudah yang banyak beredar di platform media sosial, di antaranya Sintayong dan Bung Toel, teman-teman. Ini sangat ramai sekali di berbagai platform media sosial ya, yang mengundang untuk kita reaksi teman-teman. Oke, kita lihat saja videonya seperti apa. Oke. Ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia: umur, jodoh, rezeki, dan cinta ya. Harus malu lah STY. Udah 5 tahun belum memberikan apa-apa. Harus malu. Malu Sportsmanshipnya katanya, harus muncul. harus malu. Betul. Bang Ustirana Kenapa jangan harus kemana-mana bang. Bang Iji, Iya ya. STY, Oh iya, saya mau bilang gini, nggak mau jawab langsung tapi gini. Waktu 04 sama Jepang, saya nyanyi lagu Tanah Airku itu tetap bangga. Kemarin tuh waktu yang Kurang 1-0 apa ini Sintayong? Filipina terakhir itu. di Solo. Ya Kok udah saya lihat berusaha keras. pemainnya sendiri ada beberapa yang nggak nyanyi loh. Apa mungkin Pemainnya belum sendiri loh. dapat trofi? Maksud saya kalau itu targetnya emang nggak ada target ya, pemainnya nggak apa-apa dong gitu. Kenapa larut sekali? Dan kemudian membuat kita nggak semangat karena mereka nggak nyanyi. Nah dari situ jawabannya. Oke. Saya sih evaluasi harus evaluasi. Setiap habis pertandingan harus ada evaluasi. Apalagi timnas kita ya untuk. Nah, untuk STY harus dievaluasi supaya untuk Oke, katanya susah diprediksi kata Bung Akmal itu. Ya, memang pelatih itu seorang pelatih itu harus susah diprediksi supaya tidak diketahui oleh lawan kita. Kalau gampang diprediksi ya itu namanya bukan pelatih lah. Yang namanya pelatih itu harus bisa menyembunyikan strategi dan lain-lainnya. Memang harus dan seperti yang dikatakan Gusti Randa itu evaluasi, ya evaluasi harus ada. Setiap kali pertandingan selesai itu semua dari mulai pelatihan sampai pemain semua harus dievaluasi. Apa yang salah? Apa salahnya? Salahnya di mana? Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti itu? Kan itu memang harus harus dicari tahu. Oke, kita lanjut. Hola, dengan video ini gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya Toel. Jadi akun ini nggak main-main, maka dari itu gue menyatakan untuk berhenti bahas Sintayong. Nampaknya di sini susah untuk berdiskusi, untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Sintayong di akun manapun. Timnas tetap gue bahas seperti biasa, preview. Oke guys, Coach Justin udah insaf, nggak lagi bahas Sintayong. Lagian menurut saya tuh yang plan itu bukan Sintayong, yang plan itu justru menurut saya Coach Justin itu tadi. Karena apa? Dia tuh dulu sebelum kalah sama Cina ya, dia tuh menggebu-gebu dukung Sintayong ini itu sampai-sampai tidak ada nama lain gitu di akunnya itu karena kan dia punya beberapa akun itu bahasnya Sintayong aja terus. Nah, setelah kalah dari Cina, apalagi kemarin itu di Piala AFF, timnas Indonesia yang mengirimkan timnas U20 mengalami kekalahan, dan akibatnya Coach Justin itu berbalik lebih dari pada sebelumnya. Tapi setelah adanya hacker akun yang sudah membagikan data pribadinya Bung Toel, memperingati ke Coach Justin, akhirnya Coach Justin sadar,
akhirnya dia mundur, tidak lagi mau mengomentari masalah Sintayong. Kita lihat lagi videonya, guys. Sekarang mereka ketemu karakter kayak Sintayong, mereka mau kerja. Zaman aku di timnas semua manja. Dimarahin sedikit kayak Hello Kitty. Pelatihnya dimitin, pelatihnya harus Hello ganti, Kitty, manajemennya Serius? harus ganti. Seriously? Oh ya, selalu begitu. Sekarang Pak Erik datang kasih Sintayong bilang, you don't wanna work hard, kamu gak mau kerja keras, keluar. Kamu lihat sekarang mereka di mana? So, This is football. Football is not for Hello Kitty. Football buat laki-laki yang punya mentalitas. Jadi bukan Betul. aku jelekin. Kalau lihat anak sekarang, zaman aku sedikit-sedikit main satu game, datang game berikutnya pelatihnya baru. Makanya kita lihat sekarang, kita hanya lihat hasil. Tapi kita nggak lihat apa yang Sintayong lakukan Proses. internal. Proses. Aku tahu apa yang dia bisa hadapi karena aku pernah di situ. berarti kalau tipikal coach Sintayong yang physically, Oh, pasti. disiplin, itu fit for your style. Oh. Kamu senang pelatih seperti itu? 200%. Justru yang seperti itu yang kamu cari? 200%, bro. 200% bro, kepercayaannya seorang pemain, mantan pemain tim nasional Craig Nokolo ya. Craig Nokolo itu mempercayai Sintayong sebagai pelatih Indonesia yang akan mudah-mudahan ya insya Allah Sintayong bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia, karena seorang Greg aja dia percaya dengan cara melatih Sintayong. Jadi dia bukan hanya pengamat, dia itu bukan hanya duduk di kursi lalu memberikan komentar dan menghujat Sintayong out, Sintayong tidak berprestasi, Sintayong tidak punya trofi segala macam ya. Ya kita lanjut terus. Kita lanjut. Coach Sintayong adalah pelatih yang top dari sisi strategi, dipersiapkan dengan baik. Saya pernah bicara juga dengan pemain tim nasional. Beberapa pemain tim nasional yang saya kenal, mereka bilang Coach Sintayong sangat detail. Dia punya plannya itu sangat detail. Terus istilahnya mereka punya lemparan ke dalam itu, Bung. Itu sudah disiapkan dengan baik. Siapa berdiri di mana, siapa yang harus kemana. Dan menurut saya, seorang pelatih hebat itu kualitasnya bisa dilihat dari situ. Dari detail-detail kecil. Kalau pelatih biasa-biasa aja itu paling latihnya cuma ya begini menyerang, begini bertahan, begini set piece. Standar, general. Tetapi detail-detail kecil yang dicoba diperbaiki oleh Coach Sintayong, cara makan, fisik, terus yang tadi saya bilang set piece, lemparan ke dalam, itu menurut saya sudah membuktikan bahwa dia adalah pelatih yang hebat. Oke bos, sebetulnya tidak dilarang untuk mengkritik ya, tapi cobalah mengkritik dengan yang kritik yang membangun, bukan itu malah menghujat, malah menyuruh Sintayong out, seolah-olah dia tuh yang punya klub gitu, seolah-olah dia tuh yang yang punya duit, yang membiayainya itu. Bahkan Sintayong disuruh pulang, disuruh out, disuruh diganti. Apakah mungkin nanti setelah diganti ada jaminan bahkan Indonesia jauh lebih baik? Kan belum ada jaminan. Bagaimana kalau misalnya langsung jeblok? Ya kita lanjut. Kami balik nanya sama kalian, apakah kalian ketika itu menghujat pelatih Indonesia saat Indonesia dibantai oleh Malaysia, saat Indonesia dibantai oleh Singapura, saat Indonesia dibantai oleh Vietnam, saat Indonesia dibantai oleh Thailand yang masih ASEAN? Kenapa cuma ketika kalah dari tim peringkat 91 dunia kalian udah nyalahin Sintayong? Sekarang kalau kalian menyalahkan Sintayong, kita flashback deh ke belakang. Berapa gol Indonesia dibantai Arab Saudi? Berapa gol Indonesia dibantai sama Bahrain? Berapa gol Indonesia dibantai sama Australia? Dan berapa gol ketika kalah lawan Cina dulu sebelum dipegang oleh Sintayong? Kenapa kalian nyalahin Sintayong cuma gara-gara baru satu kali kalah? Betul guys, jadi dulu tuh tidak ada yang namanya menghujat pelatih. Tidak ada yang namanya, walaupun Indonesia kalah di Piala AFF berapapun itu, dibantai oleh Thailand, dibantai oleh Vietnam, bahkan dikalahkan oleh Singapura, itu tidak ada menghujat seperti itu. Tapi sekarang setelah Sintayong masuk, kenapa banyak sekali pengamat-pengamat yang sangat menyalahkan Sintayong? Apakah karena
Apakah mungkin Sintayong merebut Priyuknasinya dia? Kan enggak. Apakah mungkin Sintayong tidak, apakah karena Sintayong tidak mau kompromi dengan para mafia bola? Itu saya tidak tahu. Mungkin Anda tahu, silahkan komen di bawah, bos. Penghancur bakat pemain muda. Di saat ia menjadi General Manager Football Development PSSI, Bung Towel dan beberapa petinggi PSSI diduga menjadi penyebab gagalnya kerjasama PSSI dengan Danone Development. Program terkait pengembangan bakat muda Indonesia, saat itu PSSI diduga ingin mengambil keuntungan yang lebih besar dari pihak Danone, sehingga membuat kerjasama batal. Padahal jika terrealisasi, Indonesia akan memiliki bakat pesepak bola yang berlimpah. Namun apa daya, oknum PSSI dan Bung Towel saat itu lebih memilih uang dibandingkan kemajuan sepak bola Indonesia. Dalam pengaturan skor, di periode 2010 hingga 2016, di saat Bung Towel masih menjadi bagian PSSI, ia kerap memprediksi tim mana yang akan juara di Liga Indonesia. Menariknya, prediksi Bung Towel selalu benar. Menurut beberapa pihak, hal itu berkaitan dengan banyaknya kasus suap menyuap yang melibatkan pejabat-pejabat penting PSSI atau Exco serta presiden klub yang bermain di ISL 2010 hingga 2014 dan Torabika Soccer Championship 2016. Selain itu, Towel juga disebut terlibat dalam pengaturan skor di Liga 2 dan Liga 3 yang potensi terbongkarnya lebih minim dibandingkan Liga 1. Tangan kanan mafia bola. Selama ini banyak yang tidak mengetahui. Dulu tuh benar banget ya. Dulu tuh si Bung Towel ini kalau memprediksi tim mana yang akan jadi juara, dia tuh selalu benar. Apakah mungkin? Apakah mungkin? Kenapa dia tahu? Karena sudah ada sesuatu. Itu dalam tanda petik ya. Kalau yang tahu silahkan komen. Oke, itu aja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.